Nah, pakai kakak Farisal. Hey, benar. Sama hatta ketemu dia. Iya. Apa kita lihat-lihat itu film? Lagi nonton dulu. Hmm. Jadi apa? Berita kotamu dulu, Dik. Ya, berita kota. Nama ini berita kota. Berita di halaman Makassar atau halaman kota. Masih soal trending sekarang Tribuners soal Apa mati itu? lampu. Iya kau. Berapa jam mati lampu kita di rumah tak? 2 kali tadi pagi saya, aku dapat. Saya 1 kali kita 5 jam langsung. Ih. 6 jam. Saya tembus ke 8 jam. Jadi kondisi sekarang memang sangat memprihatinkan soal kelistrikan. Tapi ya mau bagaimana, memang begitu kondisinya. Iya. Kita hanya pasrah memberi kita bergantung ke PLN apa yang akan dilakukan. Syukurnya mulai beberapa hari ini sudah mulai musim hujan. Iya. Sudah mulai hujan di beberapa wilayah, bahkan di Makassar dari tadi sore, tadi siang sampai malam sudah mulai turun meskipun belum terlalu deras. Diharapkan air hujan ini bisa menambah debit air sungai yang menjadi sumber PLN. Jadi tapi itu juga pasti meskipun sudah mulai hujan tidak mungkin serta-merta akan langsung normal. Iya. Itu perkiraannya PLN itu Januari. Jadi masih ada sekitar sebulan lebih lah kita menunggu untuk pulih karena perubahannya itu kurangnya ada itu drastis sekali dari Betul. yang biasanya 800 sisa 200-an bahkan kurang. Nah, jadi PLN telah melakukan berbagai cara, salah satunya itu dia datangkan ahli langsung untuk dari pusat, dari Jakarta atau dari mana untuk mengurus masalah ini, masalah kelistrikan, pemadaman listrik di Sulsel. Jadi dia datangkan langsung tim ahlinya. Nah ternyata bukan cuma dampaknya kemana-mana listrik sering padam. Ini juga ke telekomunikasi sinyal HP. Kita rasa toh sekarang belakangan jaringan tak sering loading, kabel internetan, browsing, nonton dan sebagainya. Pasti semua provider sekarang merasakan dampaknya. Meskipun bisa jadi pakai tapi agak lelet pasti internet. Saya salah satu yang merasakan biasanya lancar dipakai nonton, di belakangan sering loading. Nah, itu juga menurut beberapa provider itu pengaruhnya karena sering ada pemadaman. Itu ternyata berpengaruh ke tower BTS-nya mereka. Iya. Jadi dampaknya ini listrik memang kemana ke berbagai sektor nih. Betul tahu. Kita hanya sebagai masyarakat, tapi ya syukurnya PLN sudah janji akan memberi kompensasinya seperti apa kita lihat ini nanti. Dia mau bayar 3 bulan gratis. Ya kita lihat saja nanti ya, mudah-mudahan kompensasinya sebanding dengan apa yang dirasakan masyarakat selama ini. Iya. Khususnya yang sektor-sektor pengusaha ini paling yang terdampak pastinya. Kalau kita yang masyarakat di rumah kan ya bisa jadi tahan-tahan. Yang pengusaha kurang Godong. tidak jalan usahanya atau merugi dan sebagainya. Kemudian untuk di di halaman kota kita ada juga berita soal masih kita ingat dulu itu yang berangkas narkoba di salah satu kampus di Makassar. Ada update terbarunya, ternyata itu uang bandarnya yang berangkas narkoba yang ditemukan di salah satu kampus itu, dia hasil jual narkobanya itu dia pakai untuk pencucian uang. Jadi dia pakai untuk modal usaha. Dan usahanya itu dia sudah bisa beli mobil, beli motor, dan beli aset-aset berharga hingga miliaran. Betul, Pak. Jadi benar-benar bandar narkoba, padahal bandar narkoba ini sudah dipenjara. Di dalam penjara nih. Dia sudah diponis penjara tapi dia masih bisa menjalankan bisnis haramnya ini di luar, dan dia lakukan pencucian uang, beli uang hasilnya itu dikasih ke istrinya atau siapa keluarganya untuk membuka usaha, dan usahanya sukses, bisa beli mobil dan membeli aset-aset lainnya. Jadi itu update terbarunya. Jadi ini itu
jadi apa ya, jadi pukulan untuk hukum ke polisi, kemudian juga lapas. Bagaimana bisa seorang bandar narkoba yang sudah ada di dalam tahanan masih bisa mengatur peredaran narkoba di luar. Nah, ini jadi apa ya, betapa mengerikannya bandar-bandar ini. Kemudian dari kota juga kita ada lomba terkait berita konten kreator tadi yang mengikuti lomba yang digelar oleh Dinas Pariwisata Sulsel. Nah, jadi ada seratusan konten kreator tadi berkumpul di Benteng Somba Opu di sana, di Goa Makassar sebenarnya, Benteng Somba Opu. Mereka membahas perencanaan lomba konten kreator, dan hadiahnya itu jutaan, lumayan. Jadi konten-konten kreator yang sudah diseleksi memenuhi persyaratan itu mereka akan membuat konten-konten yang akan dilombakan terkait pariwisata Sulsel dan sebagainya untuk memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Ya, lumayan lah untuk konten kreator. Sisanya ada beberapa berita dari Kota Makassar dan sebagainya. Itu saja sih kayaknya Tribuners untuk halaman kota. Oke deh, kabar. Dadah.